potential of free generative AI to assist teacher. Nah, untuk pembukaan pada sore hari ini, saya berikan sambutan kepada Bapak Samuel Jago Hera. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yona selaku moderator kita pada sore hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak narasumber yang saat ini bersedia meluangkan waktu bersama dengan kami, dalam hal ini komunitas Ngopi Aksi, untuk terus berbagi tentang artificial intelligence. Yang saya hormati juga rekan-rekan pengurus Ngopi Aksi yang mungkin saat ini hadir bersama-sama dengan kita. Juga saya sampaikan terima kasih bergabung menemani kita bersama. Saya juga menyampaikan permohonan maaf untuk sementara mungkin Ibu Setiorini selaku PTP BBGP Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan pembina dari komunitas Ngopi Aksi, mungkin sampai dengan saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kita karena satu dan dua kesibukan. Rekan-rekan guru sekalian, kita semua tahu bahwa artificial intelligence saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan banyak konten-konten berseliweran baik di TikTok, di YouTube tentang tutorial, langkah, ataupun cara menggunakan artificial intelligence. Sedikit banyak pasti kita telah mencobanya. Namun ada hal-hal tertentu yang mungkin menjadi prinsip dari artificial intelligence ataupun hal-hal penting lainnya yang sering kita abaikan. Nah, untuk itu hari ini kita bersama Pak Fajar Akbar dari EduTech Practitioner yang akan mencoba mengeksplor tentang artificial intelligence ya dengan materi exploring the potential of free generative AI to assist teacher. Jadi kita melihat, menggali bagaimana AI dapat membantu tugas dan pekerjaan kita sebagai guru. Kiranya kehadiran Pak Fajar hari ini bisa menimbulkan jawaban bagi kita, sehingga kita tidak hanya menggunakan AI hanya sebatas sebagai manusia konsumtif, tetapi mengetahui hal-hal dasar terkait dengan AI. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, komunitas Ngopi Aksi, sedikit saya perkenalkan bahwa komunitas kami ini saat ini berada di BMM, dan sempat dilirik juga, sedikit informasi, jadi sudah bisa dibilang bukan sembarang lagi, waktu webinar kali lalu juga sudah dilirik karena aktif. Kami hampir dalam sebulan itu, 4 minggu itu kita hampir tiap minggu ada kegiatan. Minggu lalu kita baru satu, ini masuk minggu kedua. Minggu depan juga sudah ada Bapak Ibu materinya, untuk 2 minggu depan itu juga sudah ada. Jadi saya sampaikan bahwa tidak sia-sia Bapak Ibu bergabung bersama kami. Kami akan terus menghadirkan berbagai narasumber kompeten seperti yang hadir saat ini, Pak Fajar, sehingga bisa memberikan kita pemikiran, bahan-bahan yang baru untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Demikian beberapa hal dari saya, kiranya webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Yona. Baik, terima kasih Bapak Samuel Jago atas sambutannya. Baik, untuk persingkat waktu pada sore hari ini, Bapak dan Ibu, mari kita sambut ya Bapak pembicara kita atau narasumber kita, Bapak Fajaruddin Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semua. Terima kasih banyak atas undangannya. Senang sekali bisa di sini. Mungkin mohon maaf sebelumnya ya. Let's say mungkin saya ada waktu sekitar 35 menit nih, karena jam 5 saya baru bilang sih ke kliennya jam 5.10 baru bisa mulai ya, karena kebetulan setelah ini saya ada sesi lagi gitu. Mungkin kita agak ngebut sedikit nih. Oke, mohon maaf ya. Karena kan rencananya mulai jam 4 gitu, mohon maaf ya. Karena saya di jam 5 sama jam 7 tuh. Oke, ya, tapi memang demonstrasinya cuma setengah jam selesai sih harusnya. Oke, perkenalan sedikit ya. Saya pengajar bahasa Inggris, tapi tidak di sekolah. Saya mengajar di tempat kursus, Golden English namanya, rekan-rekan bisa
cari Golden English, rekan-rekan bisa coba juga cari nama saya Fajarudin Akbar di internet, di Google Search. Saya juga ada beberapa website yang nanti akan saya bagikan gitu. Hari ini saya tidak berpresentasi slide, saya tidak mempersiapkan PowerPoint, saya tidak mempersiapkan Google Slide karena saya akan langsung demonstrasi gitu. Ya, jadi saya harap semoga rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya bisa menyaksikan secara hikmat ya, seksama atau mungkin nanti bisa menonton rekaman karena saya tidak bagikan slide karena saya tidak buat gitu. Oke, langsung saja saya share screen ya. Oke, dari sini saya pakai 2 device supaya saya bisa monitor. Baik, harusnya sudah muncul ya, karena di device saya sudah muncul. Oke, hari ini kita bahas sedikit tentang free generative AI. Mungkin sejauh ini udah rame ya, ChatGPT, atau mungkin yang lainnya udah aneh-aneh ya. Udah aneh, ada ChatGPT, ada Sonic, ada yang berhubungan dengan GPT, atau mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah menghadiri banyak sekali webinar, workshop, ataupun seminar, bahkan konferensi yang membahas tentang artificial intelligence atau AI. Atau yang kita sebut dengan generative AI. Kenapa kita sebut generatif? Ya. Jadi generatif itu dari kata generate in English yang mana membuat. Gitu. Karena kalau misalkan kita bahas tentang AI, dari dulu udah banyak AI. Ya, Google itu udah termasuk AI. Google Translate itu AI. Dulu kita punya, sampai sekarang kita punya Google Assistant yang bisa membantu ya, hello Google dan segala macam. Itu juga sudah termasuk AI. Nah, karena dari itu kita sebut dengan generative AI. Di mana AI ini bukan hanya bisa menjawab pertanyaan, tapi bisa membuat sesuatu. Seperti tadi Pak Samuel sudah sebutkan ya, banyak sekali di TikTok, YouTube, atau video-video lainnya. Nah, hari ini kita coba sedikit eksplorasi melalui demonstrasi bagaimana sih generatif AI ini bisa atau menjadi asisten kita sebagai pengajar ya, yang tentunya berjibun lah ya. We have a lot of works ya, we have a lot of assignments, we have a lot of tasks. Karena saya basicnya di English teacher, mungkin sedikit akan mix. Jadi saya sudah share screen. Ini Microsoft Edge, Bapak Ibu. Ini browser sederhana. Jika Bapak Ibu pakai Windows, ya, karena banyaknya laptop Windows, itu browser utamanya ini, sebelum Google Chrome. Mungkin banyak yang pakai Google Chrome ya. Kalau Bapak Ibu pakai Windows laptop, itu Microsoft Edge. Dulu Internet Explorer. Kalau Bapak Ibu ingat atau notice, dulu Internet Explorer, sekarang Microsoft Edge. Nah, jadi yang ingin saya demonstrasikan di sini adalah Bing and Bard. Nah, Bing ini dari Microsoft, Bard itu nanti dari Google. Kita akan mulai dari Microsoft dulu. Nah, pertama-tama jika nanti atau sekarang Bapak Ibu sedang ada laptop atau komputer, mengikuti bisa follow step by step saya ya. Bapak Ibu bisa buka Microsoft Edge, bukan Google Chrome ya, karena di Google Chrome ini tidak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa buka Microsoft Edge yang lambangnya seperti ini ya, di bawah nih. Ya. Ini logo ikonnya, jadi bukan Google Chrome. Nah, Bapak Ibu bisa www.bing.com atau bing.com di URL bar. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu harus punya akun. Seperti itu. Jadi punya akun Microsoft gratis. Akunnya gratis. Jika Bapak Ibu punyanya Gmail, itu bisa bikin akun dengan Gmail. Tapi saya tidak akan demonstrasi pembuatan akun karena akan memakan waktu ya. Jadi saya langsung aja nunjukin AI-nya seperti apa. Jadi akan ada akun seperti ini. Nah, di sini ada Ask Me Anything, ya kebetulan ini English. Lalu di sini ada chat. Nah, ini yang akan kita lihat. Oke, klik chat. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi tampilannya agak beda dengan ChatGPT jika rekan-rekan sempat atau sering pakai ChatGPT ya. Di sini kita punya namanya Microsoft Bing. Nah, di sini dia ada 3 style, ya. Conversation style. Ada creative, ada balance, ada presence. Presisi, ya, presisi atau balance, ya, seimbang atau kreatif, tentunya kreatif. Nah, jadi mode-mode ini adalah karakteristik dari AI-nya nanti. Gitu. Bagaimana dia memberikan jawaban untuk pertanyaan kita, atau bagaimana AI-nya akan mengenerate ya jawaban dari perintah kita. Gitu. Kalau misalkan precise, presisi, berarti jawabannya presisi. Fakta, berita, gitu ya. Kalau balance ya seimbang antara presisi atau kreatif. Nah, kalau kreatif ini yang jago ngarang. Nah, ini akan kita coba eksplorasi, yaitu kreatif.
Karena kita akan banyak ngarang nih hari ini ya. Ngarang lesson plan, ngarang bahan ajar ya RPP itu kan ngarang ya. Bukan kopas sih. Kita mengarang kalimat-kalimat kita. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk mengakses ini rekan-rekan semua butuh Microsoft Edge di laptop rekan-rekan yang mana sebenarnya sudah ada. Kalau rekan-rekan semua Bapak Ibu pakai laptopnya Windows gitu ya, Windows 10, Windows 11 itu sudah ini browsernya. Jadi nanti cukup bing.com chat. Nanti kalau belum punya akun bikin akun gratis lewat Microsoft. Jadi bukan Gmail akunnya, ya, Outlook dari Microsoft ya. Nah, sama seperti ChatGPT atau GPT yang lainnya atau chatbot yang lainnya, itu di kanan ada history chat. Ya, jadi chatnya akan tersimpan seperti itu ya, sama kalau kita WhatsApp lah ya. Oke, mungkin sedikit apa sih dibilangnya chatbot? Kenapa disebutnya ChatGPT? Ya? Ada apa dengan chat? Karena memang sistemnya chat, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebut chatbot karena memang sistemnya chat. Karena memang untuk diajak ngobrol, untuk diperintah, untuk ditanya. Tapi beda dengan search engine. Ya, beda dengan Google. Dimana kalau kita pakai Google itu kan mencari sesuatu. Nah, kalau chatbot itu selain mencari sesuatu, bertanya juga bisa untuk membuat. Nah, itu yang disebut dengan generatif. Nah, nanti di sini saya ingin memberi sedikit catatan untuk rekan-rekan yang sejauh ini masih bertanya sama ChatGPT itu hati-hati. Karena ChatGPT itu ngarang ya. Ya, ChatGPT itu tidak memberikan up-to-date news, tidak memberikan baru. Karena ChatGPT itu database dan database terakhirnya 2021. Karena mereka itu disebut dengan LLM, Language Learning Machine. Jadi sebenarnya mereka itu mengenerate kalimat, bukan mengenerate informasi. Gitu. Jadi memang hanya untuk diajak ngobrol atau diperintah. Kita sebut dengan prompt in English. Kita sebut dengan prompt. Jadi kalau sejauh ini rekan-rekan masih sering bertanya ke ChatGPT, hati-hati. Harus cek tuh, ya, cek fakta. Apalagi kalau pertanyaannya tentang fakta dan tentang berita. Karena mereka akan ngarang. Jawab tapi ngarang. Ya, ya, jadi lebih baik penggunaan chatbot ini bukan untuk cari fakta, melainkan untuk membuat sesuatu. Nah, itu yang akan kita lihat, yang akan saya coba demonstrasikan. Semalam saya sudah ulas-ulas lagi supaya saya bisa memberikan gambaran untuk hari ini. Ini obrolan yang kemarin sudah saya buat. Jadi bisa bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris tentunya ya, atau bisa bahasa lainnya. Nanti bisa dicoba juga dengan bahasa-bahasa daerah. Kalau ChatGPT itu kan sudah bisa beberapa bahasa daerah ya. Gitu ya. Karena mereka memang namanya language learning model. LLM, language learning model, karena mereka mempelajari bahasa. Jadi kekuatan mereka adalah bahasa sebenarnya, bukan informasi. Kekuatan generative AI itu adalah bahasa. Dari mana mereka bisa memahami suatu bahasa dan bisa membuat suatu hal melalui bahasa. Gitu. Karena itu mereka jagonya teks. Kalau dikasih matematika, susah mereka. Ya. Mungkin kasarnya ya mereka nggak pintar kalau matematika. Jadi kalau misalkan yang sejauh ini mengerjakan matematika pakai ChatGPT harus dicek ulang. Bisa jadi dikasih jawaban soal yang sama, jawabannya beda. Karena mereka pakai kalkulator. Mereka language learning model. Mereka nyimpennya tata bahasa dan vocabulary kalau gitu, kosakata, bukan matematika. Nah, di sini saya bilang saya pengajar sejarah Indonesia. Ini memang juga ngobrol. Saya pengajar sejarah Indonesia. Lalu dijawab, selamat malam, ini adalah bingung saya malam-malam waktu itu. Saya senang berbicara dengan Anda. Saya tahu bahwa Anda pengajar sejarah Indonesia, pekerjaan yang sangat penting dan menarik. Ya, ngobrol. Gitu ya. Lalu saya ingin bukan materi pembelajaran tentang kemerdekaan Indonesia. Karena lagi nih, gitu ya, 4 hari lagi kita merayakan. Baik. Nah, lalu diberilah contoh. Dan advantage-nya atau kelebihannya Bing daripada ChatGPT, dia searching. Nah, ini ya, searching. Kalau ChatGPT nggak ngasih sumber, Bing ngasih sumber. Nah, ini bisa diklik. Rekan-rekan, ada materi PPKN. Ini ada lagi IPS kelas 7. Jadi mereka cari referensi. Seperti itu. Cari referensi. Nah, di sini ada, bisa diklik sumber referensinya. Oke, cukup dari situ sudah buatkan rencana pembelajaran diferensiasi yang sekarang yang sedang booming. Personalized learning. Oke. Differentiated instruction. Oke, diberi jawabannya. Ya, mungkin kita harus cek kembali. Ya. Karena sebenarnya di sini kita expertnya. Gitu ya. Ini kita hanya sebagai asisten saja. Expertnya.
dalam pengajaran ini. Dia akan memberikan sumber-sumber. Nah, ini bisa diklik nanti. Lalu sumbernya ada di bawah. Nah, saya minta lebih ekstrim. Buatkan satu rencana pembelajaran. Kita bikin RPP aja langsung. Ya. Minta bikin lesson plan. Ya, pelajaran sejarah kelas 10 SMA tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, langsung dibuat pendahuluannya, lalu bisa Anda lihat di sini, ada sumbernya. Jadi ini advantage-nya atau kelebihannya dibanding ChatGPT atau beberapa generatif AI yang lain. Lalu ada inti, ada penutup, ya lengkap yang bisa kita cek. Nah, juga bisa bikin gambar. Mereka bisa generate image. Bahkan mereka bilang di sini. Nah, ya, misalnya jika Anda ingin mengetahui lebih banyak, penting setelah kemerdekaan Indonesia, Anda bisa mengetik search web untuk penting setelah peristiwa penting. Jika ingin search lebih banyak. Tapi jika Anda mengetik graphic art, saya akan mencoba buat gambar yang sesuai dengan tentang. Jadi bisa generate image. Ini buatan AI gambarnya, bukan gambar yang kita search. Tapi memang buat. Oke. Lalu dijelaskan gambarnya tentang apa. Seperti itu. Nah, itu sekilas yang kemarin saya ulas. Lalu bagaimana bahasa Inggris? Karena kebetulan saya pengajar bahasa Inggris. Oke. Saya coba lagi. I am an ESL EFL teacher. Nah, dia akan diajak ngobrol kita. Oh, hello, this is Bing. Karena memang basicnya chat. Gitu. Semua generatif AI itu basicnya chat, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk ditanya saja, tapi memang untuk diajak ngobrol. Lalu diberi print. Kita minta bantu. Makanya kita hari ini punya tema SIS. Okay. Nah, help me create a lesson plan using Teaching English British Council lesson plan template. Saya minta dia untuk searching dulu dia, belajar dulu. Makanya disebut dengan machine learning, namanya AI. Jadi begini nanti belajar dulu. Kita minta apa dia belajar dulu, searching dulu. Gitu. Oke, you need to download the template. Nah, lalu dikasih sumbernya. Bisa diklik ini. Sampai seluruhnya prosedur segala macam gitu ya. Nah, ada template-nya. Saya minta langsung aja create a lesson plan for 80 level learners about Indonesia Independence Day. I'll try to help. Topiknya ada aims, tujuan membelajar, objectives, assume knowledge, anticipated problems. Menggunakan template dari British Council karena saya mintanya itu. Itu dari introduction, pertanyaan-pertanyaan, yang videonya. Nah, ini ya, di Wikipedia ada videonya. Gitu. Atau sumber-sumber yang lain. Jadi dia akan memberikan referensi. Nah, Wah, nggak cukup kalau lesson plan aja ya. Harus ada lembar kerja siswa. Atau worksheet in English. Saya bilang, create a worksheet to support the lesson plan. Nah, dibuatkan worksheetnya. Bisa bikin tabel. Bisa bikin tabel juga. Bisa bikin reading text. Lalu ada pertanyaannya. Ada speaking activity, karena ini English lesson sebetulnya. Bisa juga di-download. Nah, ya ada pilihannya, ekspor. Kita ekspor, pilih apa? Word, PDF, teks. Nah, PDF yang lebih aksesibel, pilih PDF. Terus jadi PDF, walaupun mungkin agak berantakan ya. Gitu. Jangan rekan-rekan pilihnya Word ya, udah jadi Word, tapi di-download langsung jadi Word. Dengan sumbernya. Atau mungkin di-copy saja deh. Kita copy. Sudah tercopy, bisa kita paste. Saya balik dulu ke chat nih, akan sedikit interstellar. Nah, udah di situ. Oh, nggak muat, kita cuma gitu muatnya. Karena di Google Meet nggak banyak ya chatnya. Saya buka Docs. Saya buka Docs. Saya buka Google Docs. Yang saya copy tadi, bisa langsung saya paste. Nah, udah ada semua. Sedikit tabel ya. Mungkin harus dibenerin sedikit, harus dibaca ulang. Ya, karena kita expertnya di sini sebagai teacher, kita yang tahu ini bener nggak nih. Mereka cuma membantu saja. Nah, itu hal-hal lain yang membuat lesson plan, yang membuat rencana pembelajaran, membuat materi. Kita mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda yang sederhana, seperti pertanyaan kalau in English ada TOEIC. Nah, ini bikin pertanyaan TOEIC. Suruh belajar dulu, create TOEIC reading questions. Nanti dia searching, belajar TOEIC itu apa. Nah, dia bikin pertanyaan TOEIC. Misalkan TOEFL ITP, nah, dia bikin tuh pertanyaan TOEFL. Udah sekali ya sekarang bikin pertanyaan.
tinggal kita perintah saja. Gitu. Oke, kalau kita demonstrasi langsung. Oke, mulai dari awal. Kita akan tetap pilih kreatif karena kita ingin berkreasi di sini. Oke, mungkin Bapak Ibu boleh request nih di chat ya. Bapak Ibu mau request di chat pengen bikin apa kita nih sekarang. Oke, Bapak Ibu boleh chat di Google Meet. Apa ini? Supaya langsung autentik. Boleh di chat ngajar apa misalkan mata pelajaran apa, English, bahasa Indonesia, sejarah, sains. Boleh Bapak Ibu di chatnya ya di Google Meet. Oh, ada nih satu ya. Apa? Matematika. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau matematika ini kurang pintar, tapi kita coba. Oke. Kenalan dulu. Saya pengajar matematika apa nih Pak Irawan? Coba di chat matematika SMP, SMA. Kelas berapa misalkan? SMP, SMP, Pak. oke. Saya Ya. pengajar matematika SMP, misalkan SMP kelas 7. Oke. Nah, terus sudah banyak, Pak. Oke, materi aljabar. Oke, kita coba ya. Oke. Oh, pekerjaan yang sangat mulia, Pak Irawan, sebagai pengajar matematika dan menantang tentunya. Saya setuju. Awal, Oke, Pak. Mas. Saya juga bisa membantu Anda memberi hal yang berkaitan dengan matematika, mencari informasi, membuat gambar seni grafis. Oke, aljabar. Oke, buatkan kita rencana pembelajaran saja ya, misalkan ya. Rencana pembelajaran matematika kelas 7 SMP ya tentang aljabar. Kita secara general saja dulu. Nah, searching dulu ya, belajar dulu. Oke. Senang katanya ya. Oke, variabel konstanta. Oke. Saya tahu dulu nih, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi biasanya dia belajar dulu, lalu memastikan dulu. Ini bukan yang dimaksud. Gitu. Panjang. Wah, benar nggak nih? Saya bukan ahlinya di aljabar gitu ya. Pak Irawan bisa memvalidasi ya. Apakah ini kriteria untuk membuat rencana pembelajaran aljabar? Lengkap ya? Lebih panjang ternyata. Bisa. Oke, dan juga ada sumbernya ya? Iya. Ya. Jadi setiap dia memberikan teks atau mengenerate teks, generating teks, dia akan selalu memberikan sumber jika memang dia search. Nah, ini langkah-langkah ya, ini baru langkah-langkah. Oke, sekarang baru kita minta buatkan satu contoh. Satu contoh rencana pembelajaran. Dan lembar kerja siswa. Oke, untuk mendukung rencana pembelajaran. Search. Ya. Nah, ini expertnya. Ada masalah kejiwaan. Siapa nih? Bu Aprilian ya. Mungkin salah chat ya. Oke.
salah chat sepertinya ya. Oke, nah ini nanti baru dengan validasi benar nggak nih rencana pembelajaran bisa seperti ini. Nah, benar nggak nih gambar kerjanya bisa seperti ini. Jadi hanya memang asis ya, asis bukan kita secara 100% atau bahkan tidak sampai 80%, jangan sampai kita serahkan pekerjaan kita ke AI. Ya. Tapi kita gunakan sama seperti kita menggunakan internet, sama seperti kita menggunakan ya, Google seperti atau Google Classroom lah, atau misalkan let's say alat-alat yang lainnya. Jadi memang untuk membantu saja. Kembali lagi sebagai pengajar, pendidik, kita expertnya nih di sini. Iya betul. Kreatornya kita. Iya. Seperti itu Pak Irawan, mungkin nanti bisa divalidasi. Yang jelas ada ya, maksudnya bisa seperti itu. Walaupun mungkin kembali lagi kita harus lebih jelas lagi atau rinci lagi terkait prompt. Prompt itu apa? Perintah. Mau bikin apa? Ya, ada sampai kegiatan penutup. Atau misalkan nah di sini karena dia ada waktu 60 menit, 15 menit. Nah, itu kita bisa rincikan, ya. Misalkan kegiatan pembuka 10 menit. Ya, kegiatan inti 30 menit, ya kita bisa rincikan. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita memberikan instruction atau prompt terhadap chat GPT atau mungkin generative AI lain. Chat GPT pun sama. Oke. Ada yang minta lagi Pak? Ya. Ada yang minta soal AKM katanya Pak. AKM ya? Iya. Yang memberikan narasi berdasarkan web tertentu atau artikel. Nah. Oh, ini sampai ada lembar kerja siswa berkelompok ya? Iya. Kegiatan membaca, memahami contoh penerapan. Oke. Yang jelas ini sudah ada sampel ya. Oke. Ini saya kurang familiar nih dengan AKM nih kebetulan nih. Karena saya tidak diberikan pokok. What is AKM ya? Saya apa Bu AKM ya? AKM itu adalah asisten pembelajaran kurikulum merdeka, Pak. Apa? Asisten dalam kurikulum merdeka, Pak. Boleh diketikkan mungkin? Asesmen. Saya nggak pakai kurikulum merdeka ya. Asesmen kurikulum merdeka. Bukan, asesmen minimum ya? Iya, ya betul. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum. Teman saya. Oke. Wah, kebetulan saya tidak pakai kurikulum di tempat khusus. Oke, terima kasih. Oke. Asesmen kompetensi minimum. Oke. Pelajari, saya minta suruh belajar dulu aja deh. Di Bing-nya ya. Pelajari. Assessment, ini bercampur ya bahasa Indonesia. Assessment kompetensi minimum. Apa prompt di ChatGPT berlaku juga di Bing? Bisa berlaku. Hanya mungkin perbedaan karakteristik antara Bing sama ChatGPT. Memang ChatGPT itu dibuat untuk programming. Jadi memang untuk programming. Dia sangat mengikuti perintah. Bedanya Bing, nah Bing ini kadang melawan. Bing ini kadang melawan. Kalau misalkan kita, mungkin saya nggak bisa kasih contoh ya, karena kadang terjadi, ketika kita memberikan instruksi yang kurang jelas, dia akan melawan. Apa yang dimaksud? Kalau lebih jelas. Jadi memang dia sudah menjadi artificial intelligence. Sudah menjadi sosok artificial intelligence. Yang mana memang diajak ngobrol. Nada bicaranya pun berbeda ya, nada teksnya berbeda. Dia sudah pakai emoji, ya. Dia sudah pakai nada yang menyambut, ya, nada yang memang berbincang. Jadi mungkin bisa jadi beberapa prompt ChatGPT bisa berlaku juga di Bing. Ya. Oke, asesmen kompetensi adalah salah satu bagian. Oke, sudah dipelajari oleh Bing. Lalu tadi request-nya buatkan soal memberikan narasi berasal dari web. Oke, kita coba ya. Buatkan narasi, buatkan soal berbasis AKM. Berbasis AKM menggunakan narasi dari web
atau artikel. Nah, begini bukan ya? Saya bukan expertnya di sini. Ini sedang bercerita nih, si Kikir dan emasnya cerita rakyat oleh Aesop. Oke, dibuatkan ceritanya nih. Asik. Nah, karena kebetulan ini saya bukan expertnya, mungkin bisa memvalidasi di chat ya. Nah, langsung dibikin soalnya tuh, jenis teks, pesan moral. Iya, seru. Bisa divalidasi ya, rekan-rekan, Bapak Ibu. Bisa tidak jika soal disebut sertai menggunakan gambar? Sejauh ini hanya bisa satu-satu bikin gambarnya. Misal, nah ini sudah selesai. Buatkan gambar untuk soal. Nanti akan generate image. Seorang pria yang menggali lubang dan menemukan gumpalan emas. Nah, jadi gambarnya. Ya, mungkin bisa bikin satu-satu ya. Jadi belum bisa yang teks bercampur gambar. Jadi kalau teks saja, gambar saja. Nanti bisa diklik, dipilih gambarnya yang mana, nanti langsung transaksi. Bisa diklik, bisa di-download. Bisa di-share atau customize di sini. Jadi setiap kali buat mereka biasanya 4 gambar generate-nya. Seperti itu. Oke, equation itu bisa membuat equation, tapi kembali lagi tadi ya. Hampir semua, saya tidak bilang semua, tapi hampir semua language learning model atau generative AI itu tidak begitu pintar matematika. Kenapa? Karena mereka berbasis language, bahasa, gitu. Jadi sebenarnya generative AI itu basisnya lagi korpus. Kalau rekan-rekan di sini di literatur atau di linguistik, basicnya korpus. Basic mereka itu sama seperti Google Translate, kosakata. Jadi makanya mereka bisa merangkai banyak kata karena memang basicnya korpus. Jadi matematika tidak begitu pintar. Tapi jika diminta membuat sekian seperti lesson plan, tabel, dan segala macamnya itu bisa. Nah, mungkin harus divalidasi, harus di-review, cek ulang. Seperti itu. Nah, apa jadinya kalau ini diketahui murid? Saya ingin sekali ini diketahui murid. Iya. Oke, saya ingin sekali ini diketahui murid. Nah, ini yang sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan. Mungkin sejauh ini ya, sambil nanti Bapak Ibu bisa coba di perangkat Bapak Ibu masing-masing. Oke, namanya bing.com. Harus pakai Microsoft Edge tadi yang gabung dari awal. Harus pakai Microsoft Edge ya, bisa Google Chrome. Di HP bisa. Bapak Ibu bisa cari Play Store kalau Bapak Ibu pakai Android atau App Store kalau pakai Apple, iPhone ya. Itu cari nama aplikasinya Bing. Kebetulan saya stop share dulu dari laptop supaya saya bisa share dari HP ya. Ini saya join ke HP karena saya juga mau beri tunjuk. Oke. Saya share screen pakai HP. Nah, aplikasinya tampilannya seperti ini di mobile. Nah, jadi chat. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Play Store atau cari di App Store, Android atau iPhone, oke? Ya, iPhone. Jadi bisa install, lalu bisa pakai chat. Lalu dia terintegrasi. Selama akunnya sama, ya. Iya, di Chrome tidak bisa. Di Chrome tidak bisa. Ini produknya Bing, produknya Microsoft. Jadi di Chrome tidak bisa. Seperti itu. Jadi memang harus di Microsoft Edge atau kalau di Play Store aja tadi ya. Ini obrolan-obrolan tadi dia akan terintegrasi selama akunnya sama. Seperti itu. Jadi mendadak nih saya mau bikin pertanyaan lewat HP nih. Gitu. Jadi di HP juga bisa. Tinggal install. Bahkan kalau Bapak Ibu pakai Microsoft Edge, lalu Bapak Ibu buka ChatGPT, dia akan pop up. Mending pakai Bing gitu kasarnya. Tapi bagian kita pakai produk yang pakai Microsoft Edge. Seperti itu. Oke, sekilas tadi ya. Kenapa saya bilang saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu yang mengajar di pendidikan formal, di sekolah atau mungkin di perguruan tinggi. Saya berharap sekali generasi selanjutnya atau generasi sekarang atau kita semua itu melek AI. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mengajar di tempat kursus, di lembaga kursus, pelatihan bahasa Inggris, banyaknya peserta belajar adults, ya, orang dewasa, ya, manajer atau mungkin asisten, ya, dokter.
beberapa dosen juga, ya, dosen mata kuliah lain yang belajar bahasa Inggris, atau mungkin beberapa orang luar juga, ya, orang Jepang yang kerja di Indonesia, orang Korea, gitu. Dan mereka cerita, gitu, bahwa tempat kerja mereka sudah beberapa kerjaannya kasihin ke AI, dikasihin ke orang yang bisa pakai AI, Bapak Ibu. Ya. Dan kebetulan saya di lembaga sebagai manajer akademik, ya mau nggak mau sangat disayangkan beberapa pekerjaan staf saya alihkan ke orang yang bisa pakai AI karena lebih cepat, gitu, lebih terstruktur. AI nggak ngeluh. Gitu. Jadi saya berharap sekali generasi selanjutnya melek AI. Karena AI ini bagian dari digital pasti. Lalu gimana kita ngasih PR, kita ngasih soal. Nah, ya, kenapa tema kita hari ini eksplorasi, gitu. Jadi jangan gurunya aja nih yang enak nih, kita aja nih yang enak pakai AI, gitu. Muridnya juga harus bisa dong. Nah, berarti ya mungkin ini kurang lebih akan sangat rumit, ya, complicated dengan kurikulum atau mungkin dengan administrasi dan segala macam, atau mungkin basis asesmennya, gitu. Tapi yang jelas karena saya berada di konteks pengajaran yang di lapangan kerja, gitu, saya melihat sudah mulai banyak bahwa pekerjaan-pekerjaan itu bukan dialihkan ke AI, tapi dialihkan ke pekerja yang bisa pakai AI, gitu. Ya, terutama yang berhubung dengan teks copywriting. Wah, copywriting sedang demo besar-besaran. Copywriting, desainer, penulis skrip, bisa pakai AI, tinggal minta ceritanya saja. Ya. Nah, jadi diharapkan dengan ada salah satu AI di sini bisa memberikan lebih banyak insights atau inspirasi bagaimana kita bisa mengembangkan digital literacy yang memang bagiannya sekarang adalah AI. Seperti itu. Nah, satu lagi mungkin terakhir, saya ada 4 menit sih. Oke, untuk yang tadi yang di Google Chrome nggak bisa. Ada. Oke, dengan kekurangan dan kelebihannya. Namanya bard.google.com. Nanti Bapak Ibu bisa cari aja Google Bard. Nah, ini pakai akun Google bisa. Jadi nggak usah pakai akun lain, pakai akun Google. Pakai akun Google bisa, Ibu. Sama seperti ChatGPT, sama seperti Bing tadi. Kelebihannya dia bisa searching kayak Bing, ChatGPT nggak bisa searching. Ya. Hati-hati yang bikin transkrip. Ada tuh, saya sempat beberapa kali lihat di video TikTok, Facebook, Instagram. Ini caranya bikin transkrip dari video YouTube, dikasihnya ke ChatGPT. Wah, sesat itu. Dia nggak bisa akses internet, Bapak Ibu. ChatGPT itu pakai database rakyat 2021. Ya, kecuali pakai plugin, extension, dan segala macamnya. Ya, akan banyak bug nantinya. Gitu. Yang jelas dia tidak bisa akses internet. Nah, kalau Bing dan Bard, kebetulan dia bisa akses internet. Nah, misalnya search for video. Ini saya kemarin sudah coba juga berhubungan dengan pengajar bahasa Indonesia tingkat SD, saya minta pembelajaran tentang kemerdekaan Indonesia, terus saya minta worksheet, lembar kerja, juga saya minta video, search for the video, nah, lalu diberi video, peristiwa Rengas Dengklok, dikasih link YouTube-nya. Gitu. Kekurangannya Bard ini, dia belum begitu pintar, dia belum punya kesadaran diri, mungkin ya. Canggih. Jadi dia belum punya kesadaran diri. Kadang dia tuh tidak tahu bahwa dia bisa. Lucunya begitu. Kadang dia nggak tahu dia bisa. Dan kadang dia lupa kita lagi ngobrol apa. Kekurangannya Bard, makanya di sini dia masih ada simbol eksperimen. Karena memang masih dalam tahap eksperimen. Oke, jadi setiap kita bikin chat pun, ya kadang masih draft. Dan ini sama Bapak Ibu bisa di-download filenya. Dan di sini ada share and export, bisa di-share, bisa jadi Google Docs, bisa jadi draft Gmail. Bisa juga diubah. Ini yang mungkin kelebihan Bard, dia bisa diubah. Apakah mau shorter lebih pendek, longer lebih panjang, lebih profesional gitu. Biasanya saya gunakan ini untuk email. Ya. Email atau misalkan rangkuman atau terjemahan juga dia bagus. Ya. Terjemahan dia bagus. Tapi untuk fakta, sekali lagi Bapak Ibu, jika ingin mencari fakta, berita itu jangan menggunakan AI. Karena mereka pada dasarnya mengarang. Hanya kita sebut generatif. Ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih banyak atas undangannya. Kebetulan saya ada sesi lain. Ini mungkin oleh-oleh sedikit dari saya kirim, atau mungkin nanti saya kirim juga ke Bu yang kemarin hubungi saya untuk di-share ke grup WhatsApp ya. Jadi ini saya ada website, Bapak Ibu boleh kunjungi. Saya di situ share beberapa sumber. Saya juga ada rekaman-rekaman webinar saya gratis. Itu website saya.
Lalu juga ini saya mau bagi sertifikat gratis dari Microsoft. Caranya, Bapak Ibu klik link itu, saya kirim juga linknya ya. Bapak Ibu bisa klik link itu, nanti Bapak Ibu akan menuju website Microsoft Learn. Jadi itu pusat belajarnya Microsoft, gratis gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode seperti ini, klik redeem, tapi harus punya akun dulu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft, nanti sertifikatnya akan ada di akun Bapak Ibu. Gitu, nanti akan dapat sertifikat yang ini. Nanti bisa klik print, akan dapat sertifikat yang ini. Ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa coba search di YouTube cara buat akun Microsoft banyak, gitu ya. Mulai dari yang pendek banget, mulai panjang banget, gitu ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Linknya bisa dicek di mukguru.com atau di Microsoft Learn tersebut. Saya tidak bisa menemani sampai tanya jawab karena klien saya sudah chat lagi seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kurang lebihnya. Terima kasih ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. Fajrul Ya, Akbar. Ya, ya, materinya luar biasa, kasih. keren. Ya, terima kasih. Iya, ternyata Oke, di Mantap, samping Pak. kayaknya luar biasa. ya. Keren, Pak. Oke ya, terima kasih. Ya. Ya, mungkin Pak Fajar mungkin keburu di sebelah ya Bu ya. Iya, Pak, benar. Ya, jadi baik teman-teman nanti link yang disampaikan Pak Fajar itu akan kita sharekan di sini. Tadi di chat juga ada, nanti akan diteruskan di grup chat. Nah, mungkin jika ada pertanyaan mungkin ditulis saja, nanti kami coba komunikasi ke Pak Fajar sehingga dia jawabnya dengan teks atau apa, nanti baru kami share kembali ke grup WhatsApp. Iya, Pak, setuju. Ya. Gitu. Jadi mungkin untuk kesempatan pertama seperti itu. Berikutnya lagi soal sertifikat itu mungkin ya hari ini hari Minggu, paling lambat besok besok apa deh? Besok hari Senin ya Senin malam itu paling lambat sebelum pukul 10 sudah masuk di email Bapak Ibu. Baik, Seperti Pak. itu. Baik, Pak. Berarti cukup sekian atau gimana nih, Pak? Acara materi hari ini. Iya, mungkin Karena seperti memang itu loh Bu, iya, karena narsumnya sudah ada iya. acara dan keperluan Nanti lainnya, diisi Pak. saja Pak daftar hadirnya. Daftar hadirnya mungkin Ya, Ibu Bapak Yona dan Ibu di-share jangan lagi. Daftar hadirnya Ibu Yona. Baik, Pak. Nanti saya share kembali untuk daftar hadir. Yang belum mengisi, silakan diisi kembali. Ya, ini untuk pertanyaan Ibu Rina nanti kami simpan ya. Ini sudah saya salin. Nanti saya akan teruskan ke Pak Fajar. Mungkin ada yang lain lagi di ini nanti kita tampung, baru kita siapkan dalam bentuk docs. Nanti kita share link docs-nya ke grup WhatsApp. Ya, Pak Roni mungkin ya bagaimana? Ini coba disampaikan aja Pak. Nanti kita coba untuk ini sampaikan ke Pak Fajar karena memang beliau bisa dibilang langsung ngisi di grup sebelahnya. Oh, Ibu Yona mungkin bisa share lagi link absennya. Jadi teman-teman yang mungkin di grup WhatsApp tapi tidak sempat bergabung, nanti di-share saja Baik, Pak. diisi saja daftar hadirnya. Sudah di-share, Bu? Sudah, Pak. Nanti saya share kembali. Oke, ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang daftar tapi masuknya melalui link yang dikirimkan lewat email. Itu nanti bisa isi saja daftar hadirnya, nanti kita kirimkan. Silakan diisi ya, Bu Yun. Silakan, Pak. Sudah saya share kembali daftar hadirnya. Silakan diisi ya, Ibu Bapak. Ya, oke, sudah. Oh, baru muncul. Iya, Pak. Silakan diisi.
Menarik sebenarnya ya Pak ya, ternyata teknologi AI itu Ternyata luar biasa. mantap. Karena saya selama ini ChatGPT, pakainya ChatGPT. Iya, sama saya juga pakai ChatGPT Pak. Ternyata ada yang lebih seru juga pakai Microsoft Bing dan Bard ya. Iya, iya. Silakan Bapak dan Ibu, kita isi daftar hadir.